Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko. Saya alhamdulillah termasuk salah satu penerima beasiswa LPDP di tahun 2019. Nah, sebagai rasa syukur saya ingin mencoba berbagi dengan membuat suatu podcast, yang mana podcast ini nantinya ke depannya ingin dapat mengulik cerita-cerita di balik para pewardi atau para penerima beasiswa. Saya harap dengan adanya podcast ini, dengan cita-cita mereka dapat menginspirasi kita, dapat memotivasi kita, dan dapat membangun diri kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan semoga podcast ini bisa bermanfaat bukan hanya buat saya, tapi juga buat teman-teman semua yang menonton. Nah, jika teman-teman ingin mendukung channel ini, bisa dengan like, komen, dan subscribe di bawah. Terima kasih. Inilah podcast cerita Wardi. Ya, jadi di sini saya sudah bersama dengan Abdul Hadi Asparangga, atau biasa dipanggil Hadi ya. Beliau ini belum lulus ya. Sekarang kuliah di Adelaide University, jurusan Mathematical Science ya, benar nggak ya? Yup. Benar ya. Nah, kita mau berbincang-bincang sebentar, berbicara sedikit ya tentang dulu kuliah, macam-macam lah gitu. Jadi Cak, dulu tuh kira-kira apa sih yang memotivasi buat kuliah gitu ya? Karena kan aku tahunya kamu ini selalu memotivasi orang, jadi setiap kalau dengar cerita teman-teman, kalau ketemu Aca itu pasti dimotivasinya buat kuliah, gitu. Termasuk aku juga, motivasinya dari kamu gitu. Kalau kamu ini kira-kira apa namanya yang membuat motivasi itu kira-kira apa? Pertama kok kan kita itu udah kerja hampir 5 tahun lah waktu itu sebelum berangkat kuliah tuh udah lumayan lama lah. Yes. Jadi kita itu udah tahu dengan permasalahan-permasalahan di kantor. Terus skill kita tuh cukup nggak sih buat mengatasi permasalahan-permasalahan tadi atau mungkin ada tantangan-tantangan lain ke depan kan. Jadi waktu itu karena memang ini sih sebenarnya mentor saya itu kan kasih saya itu dia jago economic modeling. Terus ketika banyak isu-isu ekonomi itu saya nggak bisa buat menyelesaikan masalah-masalah itu dengan background saya yang masih D4 statistik. Itu banyak banget ilmu yang saya nggak punya. Itu saya pikir kan wah saya background D4 statistik udah semua tools udah saya bisa gitu kan. Ternyata dunianya lebih luas, ternyata banyak banget yang saya nggak tahu. Kita dulu kalau di CS namanya Aca pasti tahu segala macam, ternyata masih banyak juga ya Cak ya. Ya, tapi itu alasan ininya kok, alasan formalnya. Oh, informalnya ada apa? Alasan informalnya ya seperti biasa hampir semua pegawai BPS ya, melarikan diri dari kejenuhan di kantor. Bukan cuma BPS. Aku ngobrol sama teman di kementerian lain juga sama. ASN itu kalau kuliah, apa namanya, pengen lepas dari jenuh. Sama tuh ya. Iya, emang 5 tahun tuh waktu yang lama sih emang kok. Ya kayak kepala itu udah terlalu banyak ini rutinitas gitu yang perlu disegarkan dengan hal-hal baru. Iya, benar. Terus yang pengen aku tahu itu, kan dulu kamu yang ngajarin aku sih cara nyari-nyari apa jurusan gitu kan. Oh ya. Dulu kan aku pernah nanya tuh, bingung sih waktu nanya. Kan pengen jurusan misalnya development ekonomi yang ke apa namanya green gitu kan. Nah, cuma kamu kan Rotterdam. Kamu dulu tuh belajarnya gimana sih? Misalnya nyari kayak gitu tuh tahu dari mana? Jadi saya juga sendiri sebenarnya awalnya bingung passion saya itu sebenarnya apa. Itu kan pepatah umum lah sebenarnya kan, do what you love and love what you do kan. Nah kalau kuliah itu, kalau kerja emang itu kita harus love what you do karena kita nggak punya pilihan kan. Nah tapi kalau kuliah itu kan kita harus ngikutin passion kita kan. Kita di situ dikasih choice, kasih pilihan buat sebenarnya kita tuh pengen apa.
Jadi makanya pas milih jurusan untuk lanjut kuliah itu emang harus, kalau menurut saya sih, ngikutin passion-nya, do what you love, Kalau ya kita kan? kuliah Nah, pusing-pusing tapi kita nggak suka, jadi stres juga nggak sih? ya nanti saya bisa cerita pengalaman saya. Maksudnya saya juga ngambil matematika sainsis itu nggak passion saya banget lah sebenarnya. Jadi apa namanya, ketika saya kerja tuh selama 5 tahun itu sebenarnya ada pergolakan batin udah bahasanya. Jadi ada kadang saya pengen statistik, kadang saya pengen ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya malah ke mathematical sciences. Iya. Itu di lingkungan saya kan juga banyak di lingkungan kerja itu banyak faktor lah ya membuat saya bimbang gitu. Awalnya saya pas lulus itu statistik banget, asik banget. Tapi kemudian bergaul sama kasih saya, sama teman kantor, itu mulai itu saya tercekoki dengan mathematical modeling yang diaplikasikan di ekonomi. Dulu tuh pas dengar namanya CGE ya, Computable General Equilibrium. Nah itu kok saya nggak pernah dengar gitu. Maksudnya kok terus saya baca kok susah gitu, saya nggak bisa. Nah di situ saya tertarik untuk belajar mathematical modeling untuk yang di ekonominya. Oh, aku Nah kaget sih. makanya Ternyata Acak pernah bisa juga bilang nggak bisa. Orang Acak ya gitu. orang banyak lah nggak bisa. Nah Iya. dari situ saya riset jurusan lah. Jadi dulu pokoknya semua apa namanya semua universitas tuh saya browsingin lah, nggak semua sih, mostly banyak lah universitas tuh saya kunjungin satu-satu websitenya, saya lihat kurikulumnya mana yang cocok. Emang tujuan saya itu nyari jurusan yang bisa mengakomodir statistical sama mathematical modeling. Interest saya akhirnya kan emang sebenarnya ke ekonomi, tapi ekonomi itu juga butuh mathematical modeling. Nah, jadi saya pokoknya nyari jurusan yang bisa dua itu, statistical and mathematical modeling. Nah, akhirnya dari banyak pilihan-pilihan itu saya daftar berbagai macam, tapi Allah sih yang pilihkan akhirnya masuk ke Adelaide Uni ini. Cak, tapi kamu ada tips nggak kira-kira gimana caranya nyari jurusan yang disenengin? Oh, Nah, dulu pernah ada yang nanya sama aku ya, pernah ada yang nanya sama aku gimana hmm, sih cara nemuin passion gitu. Nah, kalau kamu gimana? jadi sebenarnya jurusan yang kita pengen ambil itu kan udah kelihatan sebenarnya. Kalau kita di teknis ya, ini kalau kita teknis itu kan nggak jauh-jauh dari Ya, ekonomi, oke. statistik, data science atau komputasi itu kan, Sosial ya. Gitu. sama sosial. Nah, sebenarnya kan nggak jauh-jauh dari situ, cuman kita harus pandai-pandai karena setiap negara, setiap kampus itu punya kurikulum yang sangat beragam. Sehingga kita benar-benar harus riset sih dengan diri kita sendiri gitu kan. Kita itu misalkan senang kemiskinan. Oh, berarti kita nyarinya di mana kurikulum yang bisa mengakomodir tentang mempelajari kemiskinan itu secara lebih mendalam. Kalau dibilang apa yang kita senengin, agak aneh juga sih kalau kita nggak tahu gitu kan. Berarti Walaupun mungkin ada keraguan-raguan di antara, pasti keraguan-raguannya itu di antara itu aja, ya kan? Maksudnya itu ya, bingung mau A, iya, apa, B atau C ragu-ragu gitu. pastilah ya. Namanya ragu-ragu pasti ada lah ya gitu. Tapi namanya kalau kita Iya, serius kerja itu pasti ada hal-hal yang membuat kita penasaran gitu nggak sih? Bener ya? iya. Jadi Dan makanya kalau memilihnya itu tadi emang kita pas di kantor tuh tertarik apa, terus kita nggak bisa, kita merasa kayaknya skillnya di situ tuh kurang gitu kan, terus kita kuliah biar bisa ditingkatkan, atau kita juga bisa lihat prospek sih. Kadang ada juga yang mungkin dia bisa menimbang-nimbang nih antara passion dia sama kira-kira prospek kedepannya yang bakal dibutuhkan di kantor kita. Nah itu bisa
apa namanya bisa jadi pertimbangan juga. Cuman kalau misalkan di non teknis itu mungkin agak lebih luas lagi ya. Maksudnya kan bisa entah ngambil manajemen, bisa ngambil apa public administration, atau misalkan ngambil akuntansi atau mungkin psikologi kan bisa-bisa aja kan orang tuh ngambil pengen ke situ. Nah, jadi eh ya saya agak lupa sih kok ini apa namanya. Saya dulu pernah mencatat sih buat mencari ini apa passion kita itu saya pernah nyatet deh kalau nggak salah. Cuma saya lupa ya sekarang. Ya udah nanti kalau ingat di WA aja lah. Ya, Ya udah. Nah, sebenarnya jadi pertanyaan juga, Cak, karena kan apa namanya dulu kan kamu kayaknya mau ke Belanda gitu kan ya. Nah kan ya mau ya, ke Belanda, ya. kenapa tiba-tiba akhirnya mutusin ke Adelaide? Oh ya. Jadi emang dulu itu saya agak Eropa oriented sih pada awalnya. Iya. Eropa Maksudnya maksud yang Eropa oriented ya? Ternyata ya. pada awalnya. Jadi kalau bisa saya mencari jurusan yang saya pengen itu tapi di Eropa. Tapi saya tetap kalau bikin layer apa namanya pengambilan keputusan itu pertama jurusannya dulu, maksudnya kurikulumnya cocok kan. Tapi yang kedua kalau bisa di Eropa itu kan. Jadi saya list dulu yang di Eropa mana aja yang bisa mengakomodir dua tadi keinginan saya yang ada statistika sama matematika modelingnya. Nah di situ pas saya cari itu kan ada ketemu di Belanda. Jadi dulu Universitas saya daftarkan di Universiteit van Amsterdam. Itu ngambil apa itu tujuan awal kampus saya di LPDP, Stochastics and Financial Mathematics. Nah di situ jurusan itu memang dia bisa combine mathematical and statistical modeling, dan bahkan di situ kan ada financialnya kan, financial modeling juga ada ekonominya lah. Makanya saya pilih itu. Ya cuman ya menghadapi kenyataan berbackground D4 statistika terapan itu sulit buat di Belanda atau di Eropa pada umumnya itu dia sulit untuk yang kalau kita mau masuk ke jurusan yang bisa mathematical and statistical modeling dengan background D4 statistika terapan. Jadi waktu pas Itu. di daftar ke Amsterdam itu ditolak berarti kayak? Iya, ditolak dengan alasan apa mathematical backgroundnya kurang. Terus saya tanya kan mata kuliah apa yang saya nggak ada gitu. Terus dia jelasin lah beberapa mata kuliah kalkulus yang advance yang emang nggak ada di STIS. Oh, yang saya dia belum tahu mungkin sama Aca. Kenapa Kalau kok? dia udah kenal ya, diterima Cak pasti Cak, bener aja. Enggak, mereka itu semuanya pasti berbasis ini sih kok, berbasis transkrip, bukan berdasarkan. Jadi transkrip itu masih prestasi-prestasi nggak dilihat. Kalau saya sih utamanya itu akademik transkripnya memenuhi requirement apa enggak. Khususnya sih jurusan-jurusan tertentu ya kok yang nggak semua background S1 itu bisa masuk. Jadi kalau kayak statistik atau matematik atau ekonomi itu tuh nggak semua jurusan bisa masuk ke situ. Kalau maksudnya kalau kan banyak tuh orang pindah major kan dari S1-nya apa terus S2-nya tiba-tiba ngambil mata kuliah apa. Tapi statistik matematik sama ekonomi itu dia nggak bisa kayak gitu. Dia apa namanya butuh background yang kuat. Baru bisa advance gitu lanjutnya ya. Ya. Tadi kenapa waktu itu coba di kampus lain Cak di Eropa? Kan bukannya bisa aja kan dulu kan 18 belum terlalu ini kan LPDP ya. Maksudnya belum kayak 3 gitu kan masih bisa ya. Kalau saya ditolak kan bisa ke kampus mana aja kan. Iya. Kan bisa aja kan Jadi nyari luar dulu abis itu baru diajuin ke LPDP kan sebenarnya bisa kan kayak gitu. Ya bisa. Jadi waktu itu saya udah daftar sih ke TU Delft Applied Mathematics. Nah, case-nya sama. Jadi academic background-nya kurang, kalkulusnya kurang. Pokoknya ada mata kalkulus yang nggak ada. Sebenarnya ada jurusan lain yang statistik juga di Eropa, di Belanda, dan insya Allah bisa diterima. Karena dia emang apa namanya, saya lihat mata kuliahnya mirip-mirip juga dengan yang di SIS. Cuman
kurikulumnya itu nggak cocok sama saya karena statistiknya itu lebih ke social science yang apa namanya kayak psikometrik ataupun behavioral science. Jadi statistik yang diterapkan di ilmu-ilmu sosial apa sosial psikologi kayak gitu. Nah itu Oh, emang dia benar-benar terapan, bukan yang dan dia nggak bisa combine tadi mathematical and statistical modeling. Dia statistical modeling dan lebih spesifik lagi ke arah yang sosiometrik kayak gitu. jadi lebih ke riset sosial gitu ya. Sedangkan kamu kan sebenarnya apa kerjanya lebih ke PDRB kan, maksudnya lebih ke ekonomi berarti ya. Makanya nggak. Iya, iya kan ngitung GDP kan, jadi pengennya emang lebih ke ekonomi. Kamu tuh nggak nyesel tanya milik Adelaide nggak bisa jalan-jalan kan, kalau ke Eropa kan biasanya banyak tuh ya kan. Lumayan nih, Ya, beda-beda dikit doang mata kuliah kan. sebenarnya sih pertama ini saya husnuzon sih kan Allah yang pilihkan nih. Saya ke Uni Adelaide itu Allah yang pilihkan, bukan saya yang benar-benar pengen ke situ tuh bukan saya sih sebenarnya. Maksudnya Allah lah yang ngasih sebenarnya. Oh, dia Nah, kamu pada cuman awalnya memang nggak milih Adelaide ya, maksudnya nggak di dalam list lah ya, gitu ya. iya nggak waktu itu saya milih gara-gara saya nanya IDP yang mana yang gratis daftar kampusnya. Salah satunya itu Adelaide Uni dari Group of Eight yang di Australia. Makanya saya daftar Adelaide Uni buat cadangan dalam hati saya waktu itu buat cadangan. Cuman Ya, sih gitu. setelah kesini hikmahnya banyak sih kok. Jadi apa namanya kalau dari pertama yang paling pertama memang dia memenuhi keinginan saya yang bisa mathematical and statistical modeling itu dia bisa itu. Dan saya lihat jarang banget ada kampus yang bisa memang menyediakan semua basic course yang saya butuhkan itu, yang untuk matematika modeling. Terus yang kedua, ini alasan yang lebih non teknis sih. Jika ya biaya hidupnya di sini termasuk paling murah. Dan Jadi, itu aku bermanfaat banget lah buat kita bukannya ini. apa namanya? Aku pernah baca juga kok itu termasuk salah satu kota yang nyaman ditinggali kan dia Adelaide itu. Iya dia Terus the apa sih masuk living index ya? Indeks the living. most livable city ya. Kayaknya nomor 10 kalau nggak salah. Iya, emang di sini tuh jadi kalau di Australia ya, maksudnya kalau di Australia, Adelaide ini nggak terlalu rame, tapi juga nggak terlalu sepi. Kalau kayak Melbourne itu kan rame banget tuh, Iya, iya. Victoria lah rame banget kan. Tapi kalau kayak Canberra itu sepi banget karena penduduknya nggak banyak. Nah Adelaide ini kalau misalnya tengah-tengahnya lah, jadi nggak begitu rame, tapi nggak begitu sepi juga. Dan memang banyak apa ya di sini spot-spot buat jalan-jalan juga banyak lah itu. Kalau emang ini ya, maksudnya Iyalah. ya sekali-kali jalan-jalan kan. Aku lihat di IG kamu kerjanya jalan-jalan. Jadi Itu pas posting yang liburan lah diminati kok. di IG kamu tuh cuma jalan-jalan, Cak. Karena kalau kamu posting kuliah pusing yang ini. Ngeliatnya pusing.